Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fokus utamanya adalah tentang apa itu penyakit menular dan basic-basic konsep tentang epidemiologi dan tentang penyakit menular dan sedikit informasi tentang Islam dan penyakit menular. Nah, epidemiologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang distribusi dan determinan dari suatu fenomena yang berhubungan dengan kesehatan di populasi tertentu. Jadi bisa populasi yang small scale sampai yang skala besar. Dan karena dia mempelajari tentang populasi, maka dia juga disebut dengan ilmu yang mempelajari tentang orang. Ya. Dan kata kunci lainnya adalah health related state. Jadi bukan hanya sebatas pada penyakit, tapi semua hal yang memiliki keterkaitan dengan penyakit. Misalnya kematian, kesakitan, dan lain-lain. Apa itu penyakit menular? Yaitu penyakit yang disebabkan masuknya patogen atau agent yang memiliki sifat patogen berbahaya atau mikroorganisme ke dalam tubuh seseorang. Ya. Apa mikroorganismenya? Apa agentnya? Bisa bakteri, bisa virus, bisa protozoa, bisa juga jamur. Dan kalau dia masuk, dia harus tumbuh dan berkembang sehingga menimbulkan gejala. Itulah yang disebut dengan communicable disease. Jadi atau penyakit menular, nama lainnya juga contagious disease. Jadi walaupun ada dia masuk tapi dia gagal tumbuh dan gagal berkembang dan tidak menimbulkan gejala, itu berarti dia belum terinfeksi penyakit walaupun dia terekspos bahkan masuk. Kenapa? Karena kita memiliki self defense mechanism. Ada mekanisme seluler, ada mekanisme humoral. Jadi ada proteksi tubuh kita yang otomatis, ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Sehingga walaupun masuk, bisa kuman-kuman tadi, mikroorganisme tadi, agent tadi tidak bisa sampai berkembang dan tumbuh di dalam tubuh kita. Jadi syaratnya dia harus masuk dan harus tumbuh dan berkembang. Itu baru terjadi penyakit menular. Nah, apa yang masuk? Agent tadi. Ya, di sini segitiga dulu. Jadi yang agent ini masuk ke host. Host ini yang sakit ini siapa? Dan agent ini sangat erat hubungannya dengan lingkungan. Perubahan ekosistem lingkungan akan merubah sifat dari agent. Misalnya, meningkat kalau kita pakai istilah COVID-19. Dulu dikatakan bahwa udara panas, temperatur panas itu akan membuat virus COVID ini rusak dan hancur, sehingga negara-negara tropis tidak akan memiliki resiko karena kita panas. Tapi ternyata enggak. Ternyata itulah kenapa environment ini ada hubungannya dengan agent. Nah, agent sendiri ini tidak semuanya direct transmission. Ya, jadi nggak semua agent ini bisa masuk langsung. Nggak semua kuman bisa langsung masuk. Harus ada pathway-nya, cara masuknya. Ada yang bisa masuknya langsung, seperti airborne dan droplet-borne. Jadi memang masuk dia. Human to human transmission, dari orang ke orang bisa menular kalau hostnya orang. Tapi ada juga yang agentnya ini bisa masuk kalau ada perantaranya. Itulah namanya vector-borne disease. Misalnya pada penyakit demam berdarah, agentnya virus dengue, atau pada malaria agentnya itu parasit malaria, plasmodium. Virus dan plasmodium tadi nggak bisa masuk ke host tanpa ada vektor. Siapa vektornya? Yaitu nyamuk. Nyamuknya kalau berdarah Aedes aegypti, kemudian Anopheles. Nah, jadi ini nggak semua bisa. Nah, host ini juga ya dia akan bisa mengaruhi environment. Misalnya dia buang air besar sembarangan, dia akan mengontaminasi air yang ada di situ, dan air ini juga akan mempengaruhi agent-agent. Jadi semua saling terkait. Makanya ini masih dipakai walaupun
Sebenarnya banyak penjelasan di sini, dan di sini. Tapi secara konsep makro bisa kita katakan bahwa ini adalah 3 komponen utama dalam penyakit menular. Nah, kita masuk ke riwayat alamiah penyakit. Kita bilang tadi penyakit infeksi itu bisa terjadi kalau agent tadi masuk dalam tubuh, tumbuh dan berkembang. Jadi dia ada exposure masuk kita, exposure belum tentu masuk, terpapar belum tentu masuk. Karena kita punya pertahanan, misalnya bulu hidung, kulit, bulu mata, bulu-bulu di telinga, dan di hidung. Itu semua adalah mekanisme proteksi yang diciptakan Tuhan untuk mencegah paparan bisa masuk dalam tubuh. Nah, seandainya masuk, itu baru masuk yang respon seluler. Ya. Ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Itu nanti kita bahas kalau kita belajar imunologi. Nah, jadi syaratnya harus ada terpapar. Terpapar jika proteksi eksternal tadi gagal memproteksinya karena berbagai hal, dia bisa masuk dalam tubuh. Dan dia masuk, dia bisa tumbuh dan berkembang karena dia lebih kuat misalnya daripada sistem pertahanan tubuh kita tadi, baik yang spesifik dan non spesifik, maka dia akan tumbuh dan berkembang sampai timbul gejala. Nah, dari timbul gejala ini baru bisa dibuat diagnosisnya. Kalau nggak ada gejalanya, nggak ada keluhan, nggak ada tanda-tanda, ya pasti dianggap sehat karena nggak ada yang mau orangnya pun nggak tahu dia sakit, dirinya dia nggak tahu bahwa dirinya itu memang sakit karena nggak ada sign and symptom, nggak ada gejala dan tanda. Jadi proses waktu dari exposure sampai timbulnya gejala itu namanya masa inkubasi. Nah, itu ya. Dan contohnya misalnya ada orang terkena HIV, terekspos masuk ke tubuhnya, ya. Bisa sampai timbul AIDS bahkan kematian itu prosesnya panjang. Masa inkubasi HIV itu sampai 15-20 tahun baru muncul gejala. Jadi beda-beda itunya riwayat alamiah penyakitnya. Tapi yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa ada exposure, masuk, tumbuh berkembang, muncul gejala, baru bisa didiagnosis. Bisa diterapi kalau mau diterapi, tapi kalau enggak bisa sampai timbulnya kematian. Itu adalah riwayat alamiah penyakit. Nah, berkaitan alamiah karena waktu dari exposure sampai meninggal tanpa ada intervensi pengobatan misalnya, berapa lama, itulah namanya dikatakan alamiah. Nah, konsep menular penyakit. Jadi penyakit itu bisa ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, ada yang tadi kita bahas bisa langsung tadi misalnya human to human itu langsung. Kalau nggak langsung ada namanya vector borne, ada perantaranya. Ya. Tapi bisa juga definisi lain bahwa kontak langsung itu secara kontak, ini memang harus bersentuhan, ada jalur cairan tubuh yang masuk dan lain-lain. Tidak langsung bisa juga didefinisikan sebagai ada perantaranya, tidak hanya vektornya tapi dia melalui media seperti makanan, air dan lain-lain. Itu juga dibilang istilahnya vehicle borne disease. Jadi macam-macam istilahnya. Intinya ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Jika kita kembali ke segitiga epidemiologi tadi, bahwa agent tadi nggak semuanya bisa langsung masuk ke host. Kadang dia memiliki media ataupun hewan perantaranya. Nah, terakhir adalah tentang sedikit informasi tentang Islam dan penyakit menular. Jadi ada seorang dokter dari bangsa Swiss, keturunan Jerman, namanya Ignaz Semmelweis. Dia dikenal karena adalah dokter pertama yang menekankan bahwa dalam medis itu sangat penting mencuci tangan. Ini muncul karena hingga pada abad ke-19 itu sering terjadi kematian atau keguguran dan masalah kesehatan lainnya akibatnya yang penyebabnya tidak diketahui. Ya. Kenapa setiap perempuan yang diperiksa hamil itu tiba-tiba meninggal? Nggak tahu. Tapi ternyata setelah ditelusuri, si Ignaz Semmelweis ini datang dengan sebuah konsep bahwa itu karena kita nggak cuci tangan. Jadi kalau cuci tangan dia, tapi pada saat itu dia tidak bisa membuktikan konsepnya, sehingga
akhirnya dia itu meninggal bunuh diri. Nah, kalau misalnya kita lihat ke Islam, sejarah Islam, tahun 600-an abad ke-7 itu dihitung dari pertama Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabiullah, Rasulullah, ya, itu Islam datang dengan membawa banyak ajaran-ajaran Islam. Islam masuk ke Eropa itu setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, yaitu abad ke-8, 100 tahun setelah pertama kali Nabi Muhammad diangkat. Nabi Muhammad meninggal umur 63, dan sekitar 100 tahun sejak itu baru masuk ke Eropa, dan dia berakhir baru abad ke-20. Nah, timeline ini kita sajikan untuk menunjukkan bahwa dalam Islam kita itu udah diajarkan sebelum makan cuci tangan, ya, pentingnya potong kuku, disunahkan oleh Nabi kita setiap hari Jumat potong kuku, ya, bersuci, ada wudhu, ada toharoh, ada mandi wajib, dan lain-lain. Ya, semuanya berkaitan dengan konsep hand washing, cuci tangan. Nah, bayangkan orang Barat itu baru cerita cuci tangan itu abad ke-19. Sementara Islam sebenarnya sudah mengajarkan itu sejak abad ke-7. Bayangkan pada saat abad ke-19 saja Dr. Ignaz ini meninggal karena dia tidak bisa membuktikan konsepnya. Dia frustasi sehingga meninggal, bunuh diri. Karena pasti ada rejeksi dari lingkungan sekitarnya, bahwa karena dia nggak bisa membuktikan, bahwa dia dianggap salah konsepnya, sehingga dia frustasi. Bayangkan abad ke-19 saja masih ada penolakan terhadap cuci tangan. Konon lagi abad ke-7 yang jelas-jelas masih jauh di belakang itu teknologinya. Nah, jadi masuklah ke akal bahwa sangat sulit kita dalam berislam itu menggunakan hanya logika saja, karena kadang-kadang logika kita belum sampai ke level itu. Seperti misalnya, jika kita hidup di abad ke-7 dan ada orang yang mengingatkan kita tentang cuci tangan, mandi wajib, potong kuku, tentu kita akan mungkin tertawa, bahkan mengejeknya. Ya, itu abad ke-7 mungkin. Sedangkan abad 19 saja terjadi ya seperti itu. Apalagi abad ke-7 yang istilahnya bisa dibilang 50 tahun belum semaju abad ke-19. Jadi tentu kalau kita hidup di zaman itu, kita akan menolak konsep ini dan mengatakan itu suatu hal yang konyol. Nah, tapi ternyata sekarang kita tahu betapa pentingnya cuci tangan, terutama setelah COVID-19. Sekarang semua orang cerita cuci tangan. Ya kan? Nah, jadi makna dari kita menyampaikan ini bahwa adalah Islam itu adalah suatu agama yang benar menurut orang Islam, ya. Dan jika ada orang Islam yang mulai meragukan kebenaran Islam, ya, maka hendaknya dia bertanya kepada yang ahlinya. Dan jika ada poin-poin dalam kitab suci Al-Quran belum bisa dibuktikan secara ilmiah, maka bagi umat Islam wajib hukumnya untuk meyakini bahwa hal itu bukan karena kesalahan pada Al-Quran, tapi karena sains yang belum mampu membuktikan kebenarannya. Karena itu sudah terjadi pada banyak konsep sebelumnya, misalnya pada konsep fertilitas atau kehamilan. Bagaimana Islam sudah menjelaskan tentang proses kehamilan sampai melahirkan. Bagaimana Islam sudah menjelaskan tentang adanya batas tak nampak, batas tak jelas dari pertemuan antara air sungai dan air laut yang sudah dijelaskan. Bagaimana bintang-bintang di luar angkasa sudah dijelaskan juga, yang baru bisa dijelaskan beratus tahun kemudian. Jadi kalau ada konsep-konsep dalam Quran yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah, misalnya konsep tentang surga dan neraka, Tuhan itu di mana, yakinlah bahwa itu karena sains belum mampu sampai ke sana. Ya. Ibaratnya dulu orang sakit infeksi nggak percaya itu karena kuman. Setelah ditemukannya mikroskop baru tahu itu ada kumannya penyebabnya.
Dulu itu dikatakan karena guna-guna. Makanya pada abad-abad revolusi industri awal-awal itu ada konsep di mana kalau orang sakit itu berarti dia hidupnya jelek tuh. Orang-orang yang pendosa. Ada konsep itu di Eropa, semacam itu, konsep semacam itu. Bukan di Afrika atau di mana, di Eropa masih seperti itu. Nah, sampai ditemukannya mikroskop baru diketahui bahwa penyakit menular disebabkan oleh karena ada agentnya. Jadi harus ada medianya yang membuktikan bahwa itu memang suatu ada penyebab. Begitu pula, kenapa? Karena mata kita nggak sanggup melihatnya. Jadi kalau kita nggak bisa melihat Tuhan atau nggak bisa melihat surga dan neraka, yakinlah karena kita belum menemukan device-nya itu, tools-nya untuk membuktikan kebenaran tentang itu. Tapi yakinlah itu ada. Bagi seorang muslim, dia wajib percaya. Karena kalau dia nggak percaya akan Al-Quran, maka dia tidak mengimani Al-Quran dan bisa dibilang dia tidak memenuhi rukun iman. Jika seorang muslim tidak memenuhi rukun iman, dapatkah dia dikatakan seorang muslim? Silakan jawab masing-masing. Mungkin itu dulu pengantar kita untuk penyakit menular dan tentang pencegahan dan penanggulangannya. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.